Kita telah melakukan kajian-kajian mendalam dan kita intensifkan studinya dalam 3 tahun terakhir ini. Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, anggaran untuk pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN baru dari DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur tahun ini mencapai 1,7 triliun. Dana itu tersebar dari kementerian lembaga atau KL dan kementerian non-lembaga. Sri Mulyani menjelaskan beberapa kementerian lembaga yang mengalokasikan dana untuk mempersiapkan pemindahan ibu kota, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan dan Kehutanan atau KLHK, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau ATR. Jumlahnya sebesar 800 miliar rupiah. Sementara itu, alokasi dana untuk pemindahan ibu kota juga masuk dari non-KL. Hal ini diberikan lewat skema Project Development Fund sebesar 900 miliar rupiah. Anggaran tersebut selalu ada di dalam masing-masing KL, contohnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR. Misalnya ada belanja yang dipakai untuk persiapan berbagai infrastruktur dasar di kawasan ibu kota baru, serta kota penyangga ibu kota nantinya. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo atau Presiden Jokowi tetap melanjutkan rencana pemindahan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur, meski pandemi masih menghantam Indonesia. Juru bicara Kepresidenan Fajrul Rahman mengungkapkan, pemerintah menjadikan proyek pembangunan dari IKN atau Ibu Kota Negara Baru sebagai strategi pemulihan Indonesia. Mega proyek tersebut diharapkan mengontrol perekonomian Indonesia pasca krisis pandemi yang melanda tanah air. Lebih lanjut, Fajrul menjelaskan, mega proyek Ibu Kota Negara atau IKN baru di Provinsi Kalimantan Timur tersebut masuk sebagai salah satu strategi pemulihan ekonomi Indonesia setelah menghadang pandemi, karena dengan IKN mungkin akan menyerap cukup besar sebesar 500 triliun rupiah. Fajrul menyebut pembangunan dari Ibu Kota Negara Baru akan dimulai pada tahun 2021 ini. Nantinya proyek ini akan dimulai dengan peletakan batu pertama yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Peletakan batu pertama tersebut akan dilangsungkan di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan informasi sebelumnya, Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebutkan pemindahan dari Ibu Kota Negara atau IKN baru ke Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu strategi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19 yang melanda tanah air. Suharso mengatakan target pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN baru hingga tahun 2024 mencakup pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP dengan sarana dan prasarana pendukungnya. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan Istana Negara di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur sebagai titik nol lokasi pembangunan pusat pemerintahan Ibu Kota baru nantinya. Pembangunan fisik tahap awal atau soft groundbreaking dari kawasan inti pusat pemerintahan diagendakan setelah pengesahan rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang telah tercantum di dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas tahun 2021 yang akan segera disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Pusat atau DPR RI. Di tempat terpisah, juru bicara Presiden Joko Widodo, Fajrul Rahman mengatakan, rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU IKN segera dikirim ke DPR. Fajrul yakin rancangan undang-undang tersebut akan rampung dalam waktu dekat.
Di samping itu, kata Fajrul, peraturan presiden atau Perpres tentang Badan Otorita Ibu Kota bakal segera diselesaikan. Paralel dengan itu, Perpres tentang Badan Otorita Ibu Kota akan kita selesaikan, di mana nanti akan diangkat Kepala Badan Otorita Ibu Kota yang setingkat menteri. Fajrul juga menjelaskan akan ada 5 kementerian yang akan bertanggung jawab terhadap Ibu Kota Negara. 5 kementerian tersebut akan mengatur mulai dari desain pembangunan hingga pemindahan ASN. Seperti diketahui, rancangan undang-undang dari pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN baru di Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan menjadi program legislasi nasional atau Prolegnas pada tahun 2021. Dalam draft rancangan undang-undang pemindahan IKN yang dijabarkan oleh juru bicara Presiden Fajrul Rahman dijelaskan, untuk melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN di Kalimantan Timur, Presiden membentuk Badan Otorita Ibu Kota Negara atau IKN. Sementara itu, pengelola kawasan IKN akan dilakukan oleh Badan Pengelola. Mengenai pembentukan susunan, tugas, dan wewenang Badan Otorita dan Badan Pengelola IKN, diatur melalui Peraturan Presiden atau Perpres yang akan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Adapun Badan Otorita dijelaskan pada pasal 35, berkedudukan setingkat kementerian. Kemudian seluruh fungsi, tugas, dan wewenang dari Badan Otorita akan dialihkan ke pemerintah provinsi IKN baru dan Badan Pengelola. Lebih daripada itu, terkait pembiayaan dan pendanaan mulai dari persiapan, pembangunan, dan pembentukan Ibu Kota Negara dijelaskan dapat bersumber dari APBN, pengelolaan badan milik negara atau BUMN, pendanaan swasta, kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU dalam penyediaan infrastruktur, dan sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Segala untuk pemindahan BUMN dilakukan dengan persetujuan Presiden dan boleh dilakukan tanpa persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Pusat, sebagaimana tertulis dalam pasal 36 ayat 3 dan 4. Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan BUMN sebagai sumber pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara akan diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN, Presiden harus berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam kegiatan pemindahan IKN dari Jakarta ke Provinsi Ibu Kota Negara baru yang diketahui berada di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya, pada tanggal peresmian Ibu Kota Negara atau IKN baru, sejumlah kantor di pemerintahan pusat, baik dari kementerian dan beberapa lembaga negara, akan diharuskan untuk bertugas di kawasan Ibu Kota Negara di dalam provinsi IKN yang baru nantinya. Beberapa yang harus berpindah diantaranya adalah Presiden beserta Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial Markas Besar TNI dan Polri, Badan Pengawasan Keuangan atau BPK, seluruh kementerian serta Kejaksaan Agung. Seluruh lembaga tersebut secara resmi akan berpindah dan berkedudukan serta mulai menjalankan tugas serta fungsi dan perannya di kawasan Ibu Kota Negara di dalam Provinsi Ibu Kota baru tersebut nantinya, sebagaimana bunyi pasal 34 ayat 1. Kendati demikian, pemerintah pusat dapat menentukan lembaga pemerintahan non-kementerian seperti Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Badan Intelijen Negara, dan sebagainya, apakah akan dipindahkan atau tidak ke Provinsi Ibu Kota baru nantinya. Sementara itu, otoritas moneter dan pengawas perbankan seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Sekretariat ASEAN dan LPNK yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi penanaman modal, semuanya akan tetap berkedudukan di DKI Jakarta saat ini. Sementara itu, untuk kedutaan besar atau perwakilan negara asing dan kantor pusat perwakilan organisasi internasional yang berkedudukan di Provinsi Ibu Kota Negara, paling lambat 10 tahun setelah penetapan Ibu Kota Negara nantinya.
Lantas kemudian bagaimana dengan status DKI Jakarta? Dijelaskan dalam pasal 37 bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Pemindahan IKN ini, Jakarta tetap menjalankan fungsi sebagai ibu kota negara sampai dengan penetapan resmi ibu kota negara yang kita ketahui, IKN akan dipindahkan ke Provinsi Kalimantan Timur.